Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua umat muslim pernah mendengar nama batu Hajar Aswad. Bahkan sebagian sudah pernah menciumnya atau berada dalam jarak yang sangat dekat dengannya. Tetapi mungkin banyak yang tidak tahu bahwa ada banyak sekali rahasia di dalamnya. Hajar Aswad adalah sebuah batu yang berwarna hitam, agak kemerah-merahan, yang terletak di dinding Ka'bah di Mekah. Ia merupakan situs suci bahkan jauh sebelum masuknya Islam. Lalu bagaimanakah asal-usul turunnya batu yang telah menghitam itu? Benarkah dahulu kala batu Hajar Aswad berwarna putih? Karena jika benar, lalu mengapa kini batu Hajar Aswad berubah menjadi warna hitam pekat? Berikut ulasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan bagikan video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun kembali Ka'bah. Nabi Ibrahim menyuruh anaknya Nabi Ismail untuk mencari batu di bukit. Sesampainya di bukit, malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Ismail dan memberikan batu yang paling cantik. Mulanya, batu Hajar Aswad berwarna putih bersih layaknya salju. Seperti dalam hadis disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi dan Sahih menurut Syekh Al-Albani. Dosa manusialah yang mengakibatkan perubahan warna dari putih menjadi hitam. Batu Hajar Aswad memiliki bau yang sangat harum, karena Hajar Aswad merupakan sebongkah batu tercantik dari surga. Awalnya, batu ini berupa bongkahan utuh, berdiameter sekitar 30 cm. Namun setelah terjadi penjarahan dan berbagai peristiwa kriminal lainnya, batu ini kemudian pecah menjadi 8. Ada banyak peristiwa yang menyebabkan pecahnya Hajar Aswad. Salah satunya pada saat dilakukan renovasi yang mengubah total bentuk Ka'bah pada zaman sebelum kenabian. Hampir terjadi pertumpahan darah. Gara-garanya, semua suku berebut untuk meletakkan Hajar Aswad ke posisinya. Mengangkat Hajar Aswad dan menempatkan ke posisi semula memang menjadi sebuah kehormatan bagi suku-suku itu. Semua sepakat yang menyebabkan terpecah belahnya Hajar Aswad itu adalah kelompok Ismailiyah Bahrain yang disebut Karmatian. Mereka mengambil Hajar Aswad, mereka menguasai Hajar Aswad selama 22 tahun sejak tahun 317 Hijriah. Kemudian meminta tebusan hingga akhirnya dipaksa menyerahkan batu itu oleh Khalifah Abbasiyah. Saat dikembalikan, batu itu sudah terpecah-pecah. Dan satu-satunya cara untuk menjaga batu itu tetap utuh adalah mengikat mereka dengan kerangka perak. Begitulah sebagian kisah Ka'bah yang belum banyak terungkap. Setelah melalui ujian panjang, Ka'bah tetap tegak menjadi kompas setiap muslim di seluruh planet bumi untuk salat. Ia kokoh sebagai tempat paling disucikan umat Islam, dulu maupun sekarang. Yang menjadi bahan perdebatan para ilmuwan adalah jenis batuan Hajar Aswad. Ada yang pernah menyebutnya sebagai batu basal atau akik, atau yang paling populer disebut batu meteor. Seorang kurator batu mineral pada era Kekaisaran Austria-Hungaria menerbitkan catatan sejarah Hajar Aswad pada tahun 1857. Ia menduga Hajar Aswad berasal dari batu meteor yang jatuh ke bumi. Tapi belakangan dugaan ini terbantahkan seiring dengan hasil penelitian. Yang meneliti itu bahkan non-muslim. Sempat ada konspirasi untuk mencuri Hajar Aswad dan mencongkelnya. Lalu diteliti di London, dari sanalah akhirnya terungkap fakta. Fakta-fakta itu diantaranya mengungkap bahwa Hajar Aswad bukanlah berasal dari bumi. Mereka menyebutnya sebagai batu yang paling tua di dunia, yang tidak diketahui persis berapa usianya. Anehnya, saat mereka di dalamnya, termasuk sejumlah astrofisikawan dari NASA, meneliti Hajar Aswad.
Tidak ada parameter apapun yang bisa menjelaskan usia batu tersebut. Mereka pun kaget dengan pengungkapan fakta tersebut. Hal inilah yang menegaskan saking tuanya usia batu itu. Kemudian fakta lainnya, mereka tidak pernah menemukan batu sejenis di dalam bumi. Artinya, Hajar Aswad adalah satu-satunya dan bukan berasal dari bumi, bukan pula dari pecahan meteor. Berbeda dengan bebatuan yang lain, Hajar Aswad memiliki aroma harum yang unik, meski sudah ribuan tahun lamanya. Jutaan umat muslim yang melaksanakan umrah dan haji akan selalu menciumnya. Mencium Hajar Aswad adalah tuntutan dari Nabi Muhammad SAW didasarkan pada ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau hanyalah sebuah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu." Pernyataan Umar itu menegaskan bahwa mencium Hajar Aswad itu merupakan bukti kepatuhan kepada Allah dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan karena nafsu, melainkan karena berdasarkan wahyu Allah. Wallahu alam. Inilah sedikitnya kisah asal-usul batu Hajar Aswad. Semoga informasi ini bisa menambahkan sedikit banyaknya wawasan kita tentang pengetahuan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.